Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi dengan mata kuliah Matematika Diskrit ya. Di sini mata kuliah ini diampu dengan saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rika Astuti, Eskom Mkom. NIDN saya adalah 0312 099301. Dan emailnya adalah rika.astuti93@gmail.com. Oke, terlanjut. Di mana saya di sini eh, berada di Prodi Teknologi Informasi Universitas Cyber Indonesia. Ya, saya mengajar di salah satu perguruan tinggi yang berada di Jakarta Selatan, yaitu Universitas Cyber Indonesia. Pendidikan saya yaitu S1 di Universitas Veteran Pembangunan Jakarta (UPN) dan yang S2-nya adalah di Universitas Budi Luhur. Untuk media sosial yang saya gunakan yaitu Instagram, kalian bisa follow. Di sini ada Rika Putri Hasibuan dan email yang nanti akan digunakan untuk tugas kuliah ya. Nah, di sini untuk mata kuliah matematika diskrit ya. Deskripsinya apa sih? Apa sih yang nanti kalian dapatkan di mata kuliah ini ya? Mata kuliah matematika diskrit adalah mata kuliah dasar ya yang mempelajari salah satu struktur matematika. Biasanya kalau diskrit yang kita ketahui itu adalah bersifat kontinu ya dan memiliki peran penting dalam ilmu komputer. Ya, jadi matematika diskrit di sini bisa memberikan sebuah informasi ya seperti logika, matematika. Di sini juga kan kalian mendapatkan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, itu salah satu kenapa kalian di sini mempelajari matematika diskrit karena mempelajari logika matematika gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada mempelajari tentang teori himpunan, relasi dan fungsi, serta mempelajari tentang teori graf dan struktur aljabar. Ya, jadi melalui kalian mendapatkan matematika diskrit di sini akan bisa berpikir lebih logis dan sistematis dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan algoritma struktur data. Ya, jadi nanti kalian di sini bisa berpikir secara logis ya, terus analitis dalam membangun sebuah dan dalam menyelesaikan sebuah persoalan algoritma gitu ya, teman-teman. Nah, di sini terkait dengan mata kuliah matematika diskrit, ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut juga dengan CPMK. CPMK di sini ada 4 capaiannya. Yang pertama itu adalah mahasiswa harus mampu dan bisa memahami tentang himpunan dan relasi. Yang pernah kita ketahui himpunan itu apa sih? Biasanya kalau himpunan itu adalah elemen-elemen yang terdapat yang terdefinisi dengan jelas ya dan berbeda satu sama lain. Misalkan kita ketahui di sini ada himpunan. Misalkan kita jabarkan di sini adalah himpunan A ya atau B terus atau C dan D. Nah, ini adalah berupa sebuah himpunan gitu ya. Jadi itulah himpunan dan relasi. Kalau relasi seperti apa? Kalau relasi itu biasanya ya himpunan A ke B itu yang saling berpasangan dan saling berturut-turut. Jadi misalkan di sini ada himpunan A ya. Nilainya misalkan di sini adalah A, B, C. Nah, di sini misalkan ada namanya himpunan B, ya, di mana himpunan B ini terdiri dari nilainya X, Y, dan Z. Misalkan seperti itu ya. Jadi, nanti dinamakan relasi itu adalah pasangan dari kedua himpunan tersebut. Berarti kalau relasi simbolnya adalah R, ya. R berarti itu adalah
pasangan antara himpunan A dengan himpunan B. Berarti di sini adalah AX ya, berarti pasangan dari himpunan A dengan himpunan B. Seperti itu ya, dan seterusnya. Berarti kalau AX berarti pasangannya antara himpunan A dan B. Berarti B, Y, dan C, Z. Seperti itu ya. Itu dikatakan dengan relasi. Nah, untuk capaian mata kuliah kedua itu adalah mahasiswa mampu memahami tentang analisa algoritma. Ya, nanti di sini kalian menganalisa sebuah algoritma. Ya, biasanya kalau dianalisa itu kalian harus bisa memahami terlebih dahulu sebelum dianalisis gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran ketiga apa sih yang kalian nanti akan dapatkan? Di sini menjelaskan dan memahami tentang fungsi barisan dan deret ya. Jadi kalau fungsi itu dijelaskan adalah himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggotanya gitu ya. Itu di dalam pengertian dari fungsi. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah keempat ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang sistem bilangan. Di mana sistem bilangan ini terbagi menjadi empat, yaitu pertama adalah bilangan biner, yang kedua adalah bilangan desimal, yang ketiga adalah bilangan heksadesimal, dan yang keempat adalah bilangan oktal. Ya, jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah keempat ini nanti yang akan kita bahas bareng-bareng ya terkait dengan sistem bilangan. Oke, untuk referensinya ya, referensi yang digunakan dalam matematika diskrit di sini yang ada tiga referensi ya, kalian bisa baca atau bisa beli bukunya ya. Di sini ada penerbitnya Rosen, HK ya. Terus ada Dr. Rinaldi Munir dan Seymour Lipschutz ya. Jadi di sini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran matematika diskrit. Oke. Nah, untuk sistem penilaian di dalam matematika diskrit itu ada beberapa sistem penilaian. Ada empat ya, terbagi menjadi empat sistem penilaian. Yang pertama itu adalah kehadiran, ya, di mana kehadiran itu ada 10% dan tugas itu ada 20%, UAS 40% dan UTS 30%. Nah, untuk tugas itu ada beberapa nanti yang akan saya berikan. Pertama itu adalah tugas tertulis. Biasanya kalau tugas tertulis itu ya mengerjakan soal-soal gitu ya, soal-soal latihan. Terus yang kedua itu ada tugas praktek ya, di mana kalau tugas praktek itu biasanya tugas kelompok ya, tugas yang dilakukan secara kelompok. Nah, ada juga dengan tugas individu atau tugas portofolio. Ya, biasanya kalau untuk tugas individu itu dilakukan pada saat kalian saya berikan untuk soalnya ya seperti tes latihan sama saja ya tugas individu itu, tetapi nanti ada bobot untuk penilaiannya terhadap tugas individu gitu ya. Jadi tugas di sini saya berikan adalah range-nya 20% dan UTS 30% gitu ya. Nah, untuk range nilainya, nah ini ada beberapa grade-nya ya. Paling tinggi adalah A, di mana paling kalau misalkan kalian bisa mendapatkan nilai 80 atau 82 itu sudah mendapatkan nilai grade-nya A gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian di sini nilainya 77 sampai 79 itu adalah amin. Jadi tolong diperhatikan untuk grade dan angka penilaian di dalam matematika diskrit gitu ya. Oke, kita masuk di dalam matematika diskrit salah satu untuk materinya saya membahas di sini terkait dengan sistem bilangan ya, di mana sistem bilangan itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena sistem bilangan di sini adalah menggunakan sebuah simbol, ya, simbol angka, ya, simbol angka yang mewakili angka 0, angka 1 sampai 10 gitu ya. Jadi memang kita kehidupan sehari-hari ya itu banyak menggunakan bilangan desimal. Tidak hanya itu saja ya, kita juga
kita ketahui bahwa bilangan di dalam bilangan sistem bilangan ini ada juga bilangan biner ya. Bilangan biner ini adalah basisnya 2, 0 dan 1. Di mana bilangan biner tersebut sering sekali kita gunakan untuk mewakili komputer ya. Jadi bisa kita off on kan komputer kita. Nah, itu adalah salah satu juga bentuk dari sistem bilangan yaitu bilangan biner. Ketika kita off kan komputer berarti dia bernilai nol. Sedangkan kita on kan komputer berarti bernilai satu gitu ya. Nah, konsep di sini kita pakai sistem bilangan binary ya. Bilangan binary menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai ya. Yang tadi saya sudah katakan mewakili nol dan satu karena dia adalah basisnya 2. Nah, semua sistem bilangan itu pasti mempunyai basis ya macam-macam. Jadi ada basisnya 2, ada basisnya 10, ada basisnya 16, ada basisnya 8. Ya, jadi tergantung dari ke sistem bilangan tersebut. Oke, kita masuk lanjut. Di dalam sistem bilangan itu ada beberapa eh, hubungan ya dengan komputer ya. Jadi yang saya pelajari hari ini yang terkait dengan komputer yang sering kita lakukan. Yang pertama itu adalah desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Desimal di sini itu adalah basisnya 10, biner itu adalah basisnya 2, oktal itu basisnya 8, dan heksadesimal basisnya 16. Desimal pengertiannya itu adalah bilangan yang paling umum kita gunakan sehari-hari. Ya, teman-teman semua. Di sini dia itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ya, di sini sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau desimal integer. Jadi bilangan desimal itu yang harus kalian ingat adalah basisnya 10 dan dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Oke. Nah, di sini ada contoh soalnya. Mungkin di sini ada bilangan desimal 325 ya. 325 di sini karena tadi yang dikatakan adalah bilangan desimal berarti basisnya adalah 10 ya. Berarti di sini basisnya adalah 10. Berarti di sini 3 karena kalau kita ingin memulai pengerjaannya harus dimulai dari sebelah kiri ya. Berarti harus dimulai dari sebelah kiri. Berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah 3 ya. Berarti 3 dikali karena basisnya adalah 10 berarti 3 dikali 10 pangkat 2 ya. Setelah itu adalah yang kedua berarti 2 ditambah karena semua sistem bilangan itu harus dijumlahkan ya. Itu yang harus kalian ingat. Berarti 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Oke. Kalau misalkan kita lihat di sini sama dengan hasilnya adalah berarti yang harus kalian hitung itu yang dipangkatkan terlebih dahulu. Berarti 10 pangkat 2 itu adalah 200, 3 kali 10 pangkat 2 itu adalah 100, maaf. Berarti 10 pangkat 2 itu 103 dikali 100 berarti 300 ditambah 10 pangkat 1 berarti 2 kali 10 pangkat 1. 2 kali 10 pangkat 1 berapa? 20. 20. 20. 20. Oke. 20. Ditambah 5 kali 10 pangkat 0 hasilnya 5. 5. Oke. Jadi sama dengan 325. Oke, berarti sudah terbukti desimal dari 325 itu adalah 3 kali 10 pangkat 2 tambah 2 kali 10 pangkat 1 tambah 5 kali 10 pangkat 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman semua? Ibu, maaf, Ya, saya izin bertanya. ya. Untuk yang kali 10 pangkat nol itu, pangkat nolnya dari mana ya, Bu? Oke, Bagaimana? oke. Tadi ada pertanyaan dari Raisa, kenapa
Di sini 10 pangkat nol ya. Karena dilihat dari digitnya Raisa. Di sini ada digit pertama yaitu dimulai dari angka 3, digit kedua dimulai dari angka 2, digit ketiga dimulai dari angka 5. Oke, berarti kalau kita hitung mundur, berarti digit yang paling tinggi itu adalah 2. Dua. Berarti di sini karena 3 digit, berarti dimulai dari angka 2, 2, 1, dan 0. Makanya di sini mendapatkan nilai 0. Kenapa bisa 0 juga? Karena harus dihabiskan 0. Ya, karena harus dihabiskan 0. Jadi tidak boleh sampai 1, berarti harus sampai 0. Karena di sininya 3 digit gitu ya. Tergantung dari soalnya bisa 4 atau 5. Tapi tetap harus dienolkan. Karena di sistem bilangan maupun bilangan desimal, biner, heksadesimal, oktal itu harus pangkatnya harus dikalikan 0, harus dihabiskan 0. Gitu ya, Raisa ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Nah, kita lanjut saya ya. ingin bertanya, Bu. Oh, boleh. Oke, Lanjut aja deh. Oke, Nabil. Ini Bu, yang komputer on off tadi itu maksudnya apa ya, Bu? Oke, jadi tadi sebelumnya di sini sudah dijelaskan terkait dengan sistem bilangan, pengertian dari sistem bilangan. Ya, jadi kalau kita ambil contoh itu ketika kita menghidupkan komputer itu kan ada power off dan on ya. Kalau kita mau menghidupkan berarti kan on ya. Nah, itu diibaratkan on itu sebagai bilangan biner. Jadi on off. Jadi ada 0 dan 1. 0 itu bersifatnya off, 1 itu bersifatnya on gitu. Jadi kalau 1 itu bisa dihitung maksudnya. Kalau di dalam komputer itu on itu bisa di apa namanya dikerjakan gitu atau bisa dihidupkan. Tapi kalau off itu kan tidak ada nilainya berarti 0 gitu, Nabil. Terima kasih ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada basis 2 atau biner, di mana itu dia basisnya 0 dan 1. Ya, jadi di sini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah 1, 1, 0, dan 1. Ya, seperti bilangan desimal tadi, kita kerjakan dari sebelah kiri ya, teman-teman. Jangan dikerjakan dari sebelah kanan. Berarti kalau kita kerjakan dari sebelah kiri, kita hitung digitnya juga. Di sini digitnya ada 4 digit. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat. Berarti 1 dikali 2 pangkat 3. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Ditambah 1 dikali 2 pangkat. Harusnya bukan 1 ya, tapi ada nolnya dulu ya. Berarti 0 dikali 2 pangkat 1. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Oke, Nah, tetap harus 0 ya. Tadi ada pertanyaan dari Raisa. Ya, jadi harus dinolkan pangkatnya. Harus sampai 0. Makanya dia dimulai dari di pangkat 3 gitu ya. 1 kali 2 pangkat 3 berapa? Adalah adalah 8 ya. 8 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 empat. 4 ya. Empat. Oke, Ya. ditambah 0 kali 2 pangkat 1 0 ya. Ditambah Nol. 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Oke. Hasilnya adalah 13. Oke, berarti kesimpulannya adalah bilangan biner dari 1101 itu adalah desimalnya 13. Gitu ya teman-teman semua ya. Ini untuk bilangan biner. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu, Oke, Putri? izin bertanya Ibu, Ya, kenapa komputer menggunakannya nilai biner bukan nilai desimal? Segitu oke, aja Ibu. Terima oke. kasih.
Kenapa komputer itu menggunakan bilangan biner tidak desimal? Karena bahasa komputer yang diketahui itu adalah bahasa bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1. Yang tadi pertanyaannya menyambung dengan jawabannya Nabil, kalau kita amati atau kita menghidupkan komputer on dan off itu berarti kan on itu bernilai 1, off itu bernilai nol gitu ya. Jadi kenapa dikatakan komputer itu dikatakan bilangan biner ya karena itu ya tadi ya jawabannya nyambung ke dalam Nabil ya. Jadi komputer itu mempunyai dua jadi di dalam komputer itu dia hanya bisa membaca bilangan biner saja, bilangan nol dan satu gitu. Sudah Oke, cukup baik jelas? Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada bilangan basis 8 atau oktal. Jadi bilangan oktal itu dimulai dari angka 0. Sama ya, semua basis itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, sampai 7. Oke, di sini ada contoh soal 456 oktal. Ya, berarti di sini ada 4 dikali 8 pangkat 3 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2, 6 dikali 6 dikali 8 pangkat 1. Di sini ada 3 ya, berarti di 3 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0. Oke, hasilnya berapa di sini? 4 kali 8 pangkat 3, 2004, 8 ya. Ditambah 308, 64 kali 5. Ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 itu adalah 32. Ditambah 3 kali 8 pangkat 0 adalah 3. Hasilnya berapa semuanya? 2467. Berapa? 2467. 2467. Oke, ini hasilnya adalah bilangan oktal ya, dari bilangan oktal dirubah menjadi bilangan desimal. Jadi hasilnya adalah 2467. Jadi jawabannya tetap desimal ya. Jadi bilangan bilangan oktal akan dirubah ke dalam bilangan desimal. Jadi sama ya, hasilnya 2467. Oke, kita lanjut. Ada basis 16 atau heksadesimal, dia mempunyai dua ya, dia mempunyai dua tambahan, yaitu yang pertama itu menggunakan angka, yang kedua itu adalah menggunakan huruf, di mana huruf tersebut dimulai dari huruf A sampai huruf F, gitu ya. Huruf A itu bernilai 10 karena bilangan heksadesimal itu dimulai dari 0 sampai 9 dan ditambahkan huruf A sampai F. Makanya dia bernilai 16. Oke, di sini ada contoh soalnya 584 ya, A, E, D, 16. Oke, seperti biasa kita kerjakan di sebelah kiri dulu ya. Berarti 5 dikali 16 pangkat 5 ya, ditambah 8 dikali 16 pangkat 4 ditambah 4 dikali 16 pangkat 3. Ditambah berapa? Kita lihat di sini ada huruf. Huruf A itu bernilai berapa? Huruf A. Huruf A di dalam bilangan heksadesimal bernilai berapa? 11. 10. 10. 10, 11. Oke. 10 dikali 16 pangkat 2. Huruf E itu bernilai berapa? Ditambah huruf E itu nilainya adalah 14 dikali 16 pangkat 1 ditambah. Nah, di sini ada D. D itu bernilai berapa? 13.
13. Berarti 13 dikali 16 pangkat 0. Oke, kita hitung yang dipangkatkan terlebih dahulu. 16 pangkat 5 dikali 5. Hasilnya adalah 500 berapa? 16 pangkat 5. 5. 5.242.880. Oke. Jadi ini harus kita hitung satu-satu ya teman-teman semuanya. Jadi kita hitung yang pangkatkan dulu. Yang ada pangkatnya dulu kita hitung. Baru setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Nah, hasil dari bilangan heksadesimal 584 AED basis 16 itu adalah 5.786.3.490 ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, nilainya banyak. Jadi setelah kita hasilkan atau enggak setelah kita hitung di sini ada bilangan desimal dan bilangan angka dan huruf kita padukan ya. Kita jumlahkan antara angka dan huruf hasilnya seperti ini ya. Nilainya banyak angkanya ya. Jadi itulah bilangan heksadesimal. Karena heksadesimal itu adalah basisnya 16. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini juga sama kalau ini bilangan negatif. Kalau negatif juga sama ya. Kalau perbedaan bilangan positif dengan bilangan negatif, kalau negatif pangkatnya dimulai dari yang terkecil. Berarti yang terkecil itu dimulai dari angka 0. Tapi kalau bilangan positif itu dimulai dari angka yang terbesar untuk pangkatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada Bu, saya Fari izin Saya bertanya. mau tanya. Oke, Oke, saya dulu nih. Saya dulu. oke silakan. Ini Bu, kenapa heksadesimal menggunakan penggabungan huruf Bu di dalamnya? Kenapa nggak 11, 12? Kenapa ada A, B, C, D? Oke, kenapa di dalam heksadesimal itu ada penggabungan huruf ya? Ada penggabungan huruf A, E, D. Karena tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa bilangan desimal itu hanya sampai 0 dan 9. Bilangan desimal itu kan basisnya berapa tadi? 10 ya. Jadi dimulai dari angka 0 sampai 9. Nah, pertanyaannya Fahri tadi, kenapa bilangan heksadesimal dicampurkan dengan huruf? Karena kalau misalkan 11 itu nggak mungkin ditulisnya angka 11. Ya, jadi dikasih huruf A. Atau enggak 10. 10 itu nggak mungkin pakai angka desimal. Berarti ditulisnya huruf A gitu ya. Karena dimulai dari 10 ya. Berarti ya 9, 10 itu nilainya adalah A. Hurufnya adalah A di dalam desimal. Gitu ya Fahri. Jadi tadi pertanyaannya kenapa tidak memakai huruf saja ya? Di sini digunakan adalah sorry, kenapa tidak memakai angka tetapi huruf? Karena di dalam bilangan desimal itu adalah basisnya 10 yaitu dimulai dari angka 0 dan sampai angka 9 gitu. Oke Bu, Ya. terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran untuk sistem bilangan hari ini bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kalian dan untuk mata kuliah yang nanti kalian akan dapatkan di mata kuliah yang lain. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Terima kasih. Bu. Selamat siang semuanya.